Hari ini kita akan belajar terkait pembelajaran berdiferensiasi. Namun, mari kita berkenalan dengan kelompok kami. Selanjutnya, kita akan belajar terkait pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson 2001, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sebagai individu. Atau bisa dikatakan juga bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberi keleluasaan dan mampu mengakomodir kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik yang berbeda-beda. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran berdiferensiasi. Ada 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah pembelajaran berdiferensiasi konten. Strategi diferensiasi konten mengacu pada strategi guru dalam membedakan proses pembagian dan format penyampaian konten. Dalam hal ini, konten adalah materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari oleh siswa berdasarkan kurikulum. Berhubungan dengan apa yang diajarkan pada murid dengan mempertimbangkan pemetaan kebutuhan belajar murid, baik itu dalam aspek kesiapan belajar, aspek minat murid, dan aspek profil belajar murid atau kombinasi dari ketiganya. Strategi selanjutnya adalah pembelajaran diferensiasi proses. Diferensiasi proses adalah strategi dalam membedakan proses yang harus dijalani setiap siswa yang memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi konten. Dalam kegiatan ini, guru perlu memahami apakah murid akan belajar secara berkelompok atau mandiri. Guru menetapkan jumlah bantuan yang akan diberikan pada murid-murid. Siapa sajakah murid yang membutuhkan bantuan dan siapa sajakah murid yang membutuhkan pertanyaan pemandu yang selanjutnya dapat belajar secara mandiri. Semua hal tersebut harus dipertimbangkan dalam skenario pembelajaran yang akan dirancang. Strategi selanjutnya adalah pembelajaran diferensiasi produk. Strategi ini mengacu pada kemampuan guru dalam memodifikasi produk hasil belajar siswa, hasil belajar, penerapan, dan pengembangan hal-hal yang telah dipelajarinya. Produk adalah hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan pada guru, yang bisa berupa karangan, tulisan, hasil tes, pertunjukan, presentasi, pidato, rekaman, diagram, dan sebagainya. Yang paling penting, produk ini harus mencerminkan pemahaman murid yang berhubungan dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Itulah beberapa strategi pembelajaran berdiferensiasi. Kebutuhan belajar murid dibedakan berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar murid atau readiness, kemudian yang kedua minat belajar murid, dan profil belajar murid. Nah, untuk kesiapan belajar murid atau readiness adalah kapasitas untuk mempelajari materi baru. Sebuah tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan murid akan membawa murid keluar dari zona nyaman mereka. Namun dengan lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai, mereka tetap dapat menguasai materi baru tersebut. Selanjutnya, minat belajar murid. Kita tahu bahwa seperti kita, orang dewasa, murid juga memiliki minat sendiri. Ada murid yang minatnya sangat besar dalam bidang seni, ada juga di matematika, sains, drama, memasak, dan lain sebagainya. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Tomlinson 2001 menjelaskan bahwa mempertimbangkan minat murid dalam merancang pembelajaran memiliki tujuan, diantaranya yang pertama, membantu murid menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dan keinginan mereka sendiri untuk belajar. Kemudian, menunjukkan keterhubungan antara semua pembelajaran dan meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Dan yang ketiga, aspek profil belajar murid.
Untuk profil belajar murid terkait dengan banyak faktor seperti bahasa, budaya, kesehatan, keadaan keluarga, dan kekhususan lainnya. Selain itu, juga akan berhubungan dengan gaya belajar seseorang. Menurut Tomlinson dalam Hackett 2018, profil belajar murid ini merupakan pendekatan yang disukai murid untuk belajar yang dipengaruhi oleh gaya berpikir, kecerdasan, budaya, latar belakang, jenis kelamin, dan lain-lain. Sedangkan tujuan dari pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Namun demikian, sebagai guru kadang-kadang kita secara tidak sengaja cenderung memilih gaya belajar yang sesuai dengan gaya belajar kita sendiri. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh keragaman yang ada di kelas. Terdapat berbagai macam keragaman yang dapat kita temukan di dalam sebuah kelas. Ada 5 contoh keragaman yang umum di kelas antara lain, yaitu 1. Keberagaman bahasa. Siswa-siswa dalam kelas dapat memiliki bahasa ibu yang berbeda. Misalnya, ada siswa yang berbicara bahasa Inggris karena sebagai bahasa ibu kandungnya itu berasal dari negara Inggris. Sementara yang lain mungkin memiliki bahasa ibu seperti bahasa Indonesia, lalu bisa dari Mandarin, Jawa, atau bahasa lainnya. Keberagaman bahasa ini dapat mempengaruhi komunikasi dan pemahaman di antara siswa-siswa tersebut. Poin kedua, yaitu keberagaman jenis kelamin atau gender. Di dalam kelas terdapat siswa perempuan dan siswa laki-laki. Keberagaman gender ini mempengaruhi cara siswa berinteraksi satu sama lain dan dapat mempengaruhi peran dan ekspektasi yang mungkin ditugaskan kepada mereka. Keberagaman warna kulit. Siswa-siswa di dalam kelas dapat memiliki warna kulit yang berbeda-beda, di antaranya berkulit putih, hitam, coklat, kuning langsa, dan lain sebagainya. Keberagaman ini mencerminkan latar belakang etnis dan ras yang berbeda dari siswa-siswa tersebut. Poin keempat, keberagaman agama. Siswa-siswa di dalam kelas dapat memiliki keyakinan agama yang berbeda. Contohnya ada yang menganut agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, atau agama lain. 5. Keberagaman suku. Di dalam kelas terdapat siswa-siswa dengan latar belakang suku yang berbeda-beda. Semisal contohnya ada siswa yang berasal dari suku Jawa, suku Sunda, Batak, Minang, dan masih banyak lagi. Keberagaman suku ini mencerminkan keanekaragaman budaya, bahasa, dan tradisi yang ada di kelas. Keragaman ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar tentang pengalaman dan perspektif yang berbeda. Penting bagi kita sebagai guru untuk menerima, menghormati, dan merayakan keragaman ini serta menciptakan lingkungan belajar yang inklusif bagi semua siswa. Nah, Bapak Ibu guru hebat, terdapat 4 teori pendukung pembelajaran berdiferensiasi. Apa saja itu? Ada 4 teori, yaitu yang pertama adalah teori ekologi, yang kedua adalah teori multiple intelligence, dan yang ketiga adalah teori ZPD, dan yang terakhir adalah teori gaya belajar, yaitu visual, kinestetik, dan audio. Nah, yang pertama adalah teori ekologi yang menjelaskan tentang perbedaan peserta didik dapat dilihat dari sistem ekologi pada setiap individu. Memiliki budaya lingkungan yang berbeda yang meliputi latar belakang, keluarga, budaya, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Yaitu yang kedua, multiple intelligence atau kecerdasan majemuk adalah kemampuan seseorang untuk memecahkan persoalan yang nyata dalam situasi yang bermacam-macam. Antara lain kecerdasan bahasa, kecerdasan mengolah angka, matematika dan logika, kecerdasan bidang ruang dan gambar yang memiliki kekuatan dalam berimajinasi dan senang dalam membentuk gambar, pola, desain, serta tekstur. Kecerdasan kinetik dengan senang melakukan aktivitas fisik, kecerdasan memahami dan membuat melodi irama, nada, vibrasi suara, kecerdasan intrapersonal dengan mampu memahami dan berinteraksi dengan orang lain, dan kecerdasan naturalis memiliki kemampuan mengenali dan mengkategorikan tanaman, hewan, dan benda-benda lain di alam. Nah, yang selanjutnya adalah teori ZPD, Zone of Proximal Development, adalah teori yang digagas oleh Vygotsky, yaitu zona antara tingkat perkembangan aktual, yaitu kemampuan anak menyelesaikan tugas-tugas secara mandiri, dan tingkat perkembangan potensial, yaitu kemampuan anak menyelesaikan tugas atau memecahkan masalah dengan bantuan orang lain.
atau orang dewasa. Dan yang terakhir adalah learning modalities atau gaya belajar yang meliputi VEK, yaitu V, visual, yaitu menerima informasi dengan lebih mudah dengan melalui gambar, auditory, yaitu menerima informasi lebih mudah dengan mendengar, dan kinestetik, belajar sambil melakukan. Itulah pemaparan dari kami terkait pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih and see you.